Kenapa kamu tidak memberitahuku soal ini sejak awal kejadian, Pet? Pertanyaan Geralt membuat Peter terkekeh masam. Laki-laki yang malam ini sedang mengenakan hoodie warna abu itu memilih mengambil gelas berisi minuman dingin di depannya sebelum menjawab pertanyaan Geralt. Peter menyesap minuman itu pelan sambil menikmati udara dingin di sekitarnya yang mulai menusuk kulit. Yah. Mana aku tahu kamu ternyata mengenal baik Darren, dunia memang sempit bukan? Peter menyilangkan kakinya. Saat ini, keduanya sedang berada di rooftop sebuah restoran mahal. Setelah memesankan tiket penerbangan ke London tadi malam, Peter langsung memutuskan untuk menyusul sepupu jauhnya itu di sini. Tentu dia masih ragu awalnya. Ancaman Darren dulu sejujurnya masih terngiang-ngiang di benaknya. Jangan berani menunjukkan wajahmu lagi di kota ini, atau aku tidak akan segan-segan memberi hukuman yang lebih mengerikan dari ini. Seandainya semalam kamu tidak menceritakan semuanya padaku, aku mungkin tidak akan pernah tahu bahwa Darren ternyata pria sepicik itu. Bagaimana bisa dia melakukan semua itu padamu? Menghancurkan bisnismu, mengusirmu secara keji dari kota kelahiranmu ini, hanya karena tunangannya menyukaimu. Tidak bisa dipercaya Darren memiliki karakter seburuk itu. Geralt memicingkan mata sambil menghela napas panjang. Melihat wajah kesal Geralt, Peter hanya diam dengan salah satu sudut bibir yang berkedut tipis. Syukurlah, sepertinya Geralt sudah benar-benar termakan omongannya. Dengan mulut berbisanya, Peter memang sudah banyak mengarang cerita soal Darren. Geralt yang tidak tahu apapun permasalahan yang sudah terjadi di antara keduanya, tentu sangat mempercayai ucapan sepupu jauhnya itu. Tanpa meng-cross-check kebenaran ucapan Peter, semalam Geralt langsung membuat keputusan untuk membantu Peter, membalaskan dendam sakit hatinya pada Darren. Jadi apa rencanamu setelah ini? Tanya Geralt sambil mengunci tatapan pada wajah Peter yang terlihat masih sibuk merenung. Aku ingin perusahaan Darren hancur, aku juga tidak ingin melihatnya bahagia dengan keluarganya. Ku dengar, dia sudah mau menikah dengan wanita muda bernama Bella, apa itu benar? Peter merubah posisi kepalanya yang mulanya bersandar, kini tertuju lurus ke arah Geralt. Geralt menjawab dengan menyunggingkan senyum miring yang penuh arti. Harus kuakui, selera Darren memang bagus. Wanita itu sangat muda dan cantik. Dan dia sedang hamil besar sekarang. What the fuck? Peter melotot syok. Lantas langsung menegakkan tubuhnya yang mendadak kaku. Geralt terkekeh, kemudian mengalihkan tatapannya pada langit malam yang dipenuhi kabut tebal. Sepertinya malam ini sedang mendung. Kau ingin aku menghancurkan hidupnya? Singkatnya begitu, kan? Tanya Geralt. Peter yang masih syok, mengangguk cepat. Helaan napas berat terlepas dari bibir Geralt. Sebenarnya, jika bukan karena Peter adalah sepupunya, Geralt enggan mengusik hidup seorang Darren. Apalagi dia dan Darren sudah punya ikatan kerjasama yang terjalin cukup baik setelah kejadian di Spanyol kemarin. Seperti tujuan awalnya datang kemari, tender besar sedang dijalankan dua perusahaan berbeda negara. Tapi apa boleh buat, darah selalu lebih kental dari apapun di dunia ini, begitulah orang tuanya yang telah tiada mengajarkan arti ikatan keluarga pada Geralt. Ketika sepupunya Peter meminta bantuan langsung padanya untuk yang pertama kali, tidak ada alasan bagi Geralt mengacuhkan permintaan laki-laki itu. Aku berharap besar padamu, Geralt. Hanya kamu yang bisa aku andalkan untuk saat ini. Peter mencondongkan tubuhnya pada Geralt yang duduk di seberang meja bulat yang memisahkan mereka. Laki-laki itu menumpukkan kedua tangannya di atas paha, menatap Geralt dengan sorot wajah penuh harapan di dalamnya. Geralt mengusap wajahnya kasar, membasahi bibirnya yang terasa kering. Permintaan berat. Namun pada akhirnya ia memilih anggukan kecil sebagai jawaban dari keresahan sepupunya itu. Baiklah, aku akan membantumu, Peter. Bella sayang, buka pintunya.
Aku mohon maafkan aku, tidak akan terjadi kesalahan seperti tadi. Aku janji. Darren masih berteriak di depan kamar Amora. Malam yang panjang baru saja dimulai. Sialan Geralt, gara-gara laki-laki itu, sekarang dia harus menanggung kemarahan dua singa betina sekaligus. Amora tiba-tiba keluar dengan menyilangkan tangannya di depan dada. Pergilah, ayah, kembali ke kamarmu. Bella bilang tidak mau bertemu denganmu. Ketus Amora. Darren menggeram tertahan. Tangannya hendak menyingkirkan Amora yang menghalangi di ambang pintu, tapi tertahan saat ia mendengar teriakan Bella menggema kencang dari dalam ruangan. Jangan berani masuk, atau aku akan keluar dari mansion ini. Amor, Darren langsung mengalihkan tatapannya pada Amora. Ia menyetel tampang memelas dan berharap besar puterinya sudi membantunya kali ini. Aku tidak ikut-ikutan, ayah. Ayah memang keterlaluan kali ini. Amora melengoskan wajah sambil menahan senyum geli. Sedikit jahat memang, tapi kapan lagi Amora bisa melihat ayahnya yang biasanya selalu superior itu kini malah terlihat melempem seperti plastik yang sedang dipanggang di api besar. Ayah tidak macam-macam di kelab, ayah hanya duduk dan berniat minum sebentar untuk menghilangkan penat. Para penari itu bukan ayah yang memanggilnya, Mor. Katakan itu pada Bella, tolong. Tapi ayah menikmati tarian mereka, kan? Kalau aku jadi Bella, aku juga akan marah sih sama ayah. Seperti biasa, ucapan Amora selalu berhasil meledakkan ketenangan Darren yang setipis tisu. Darren menyugar rambutnya dan menggeram kesal. Sudah, lebih baik ayah balik saja ke kamar, biarkan Bella sendiri dulu malam ini. Percuma ngomong sama dia, orang Bellanya juga lagi emosi. Sebenarnya Amora sama sekali tidak mencurigai Darren sedikit pun. Dia percaya semua ucapan ayahnya tadi. Darren tidak mungkin berdusta, apalagi pria itu sangat mencintai Bella seperti orang gila. Namun kapan lagi Amora punya kesempatan emas untuk mengerjai ayahnya? Kelimpungan ayahnya ini bukankah bisa ia manfaatkan untuk memuluskan keinginannya kemarin? Tapi kalau ayah mau, aku bisa sih bantu ayah buat bikin Bella luluh lagi. Amora mengusap dagunya, tampangnya pura-pura sedang berpikir keras. Padahal dia sendiri tidak punya rencana apapun dalam otaknya saat ini. Kosong melompong. Darren yang tertunduk lesu langsung mengangkat wajahnya. Dia memegang bahu Amora. Terlihat sangat antusias dengan ucapan puterinya itu. Apa? Katakan pada ayah. Apapun akan ayah lakukan asal Bella mau memaafkan ayah, Mor. Bantu ayah, ya, Mor. Amora mendekatkan wajahnya, lalu berbisik lirih di sebelah telinga Darren. Boleh, tapi tidak gratis, ayah. Darren langsung mengerutkan dahi dengan kedua netra yang menyipit tajam. Maksudmu? Berikan restu ayah pada hubunganku dan Desmond. Maka aku akan membantu ayah mendapatkan kembali maaf dari Bella. Dek. Darren langsung melenyapkan mata. Amor. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu sudut mata Darren yang sedang melotot berkedut tipis. Amora malah tertawa, tawa yang terlihat sangat menyebalkan di mata laki-laki itu. Darren mengepalkan tangannya, kemudian mengguncang bahu Amora keras. Kau tidak akan pernah mendapat restu ayah, bermimpilah untuk bersatu dengan Desmond. Desis Darren dengan kedua rahang yang mengetat. Tatapan sengitnya menunjukkan keteguhan keputusannya yang tak akan bisa diganggu-gugat. Tawa Amora mendadak lenyap, berganti dengan gurat wajah yang terlihat serius. Amora menurunkan kedua tangan Darren yang masih mencengkeram erat kedua sisi bahunya. Dengan raut muka yang terlihat tak kalah garang dari ayahnya, Amora mengangkat tinggi dagunya, lalu berkata sinis pada laki-laki yang sedang kebakaran jenggot di depannya, kalau begitu, ayah juga bermimpilah bisa tidur lagi dengan Bella dalam waktu dekat. Seperti sumbu bom yang baru saja dinyalakan, Darren langsung meledak dengan wajah yang memerah. Amor, jangan macam-macam sama ayah.
Sebelum Darren berhasil mencercanya lebih jauh lagi, Amora sudah keburu mengambil langkah 1000. Wanita itu berbalik, lalu masuk ke belakang pintu dan melambaikan tangannya ke arah Darren yang masih setia berdiri di depan kamar. Dah, ayo. Pikirkan baik-baik negosiasi dari Amor. Kedipan mata nakal dari Amora mengakhiri sesi perbincangan keduanya. Sambil terkikik puas, Amora menyenderkan tubuhnya di belakang daun pintu yang sudah ditutup. Wanita itu memejamkan mata, lalu bergumam pelan di dalam hati. Maaf, ayah, sama seperti ayah, Amor juga tidak akan menyerah memperjuangkan perasaan Amor. Rentetan pesan dari Darren membuat Desmond menggeram kesal. Dia mendudukkan tubuh jangkungnya di ujung ranjang sambil meraup wajahnya dengan helaan napas berat. Brengsek. Kenapa semua jadi begini? Dengusnya emosi, kemarahannya sudah meluap di ujung ubun-ubun. Saat netranya kembali bergerak meneliti isi pesan masuk yang baru saja dibacanya tadi, hati Desmond nelangsa hebat. Darren, aku memberhentikanmu dari pekerjaan. Tidak usah lagi datang ke peternakan mulai hari ini. Gaji dan pesangonmu akan ditransfer nanti siang. Sepertinya Darren benar-benar serius dengan kata-katanya waktu itu, ingin mengeluarkan Desmond dari hidup putrinya, Amora. Terbukti dengan keputusannya yang sudah sampai sejauh ini melibatkan pekerjaan. Tanpa menyertakan alasan yang jelas, Darren itu tiba-tiba saja memecatnya. Padahal hanya pekerjaan ini harapan Desmond satu-satunya untuk tetap bisa bertemu dengan wanita yang sudah membuat hatinya resah beberapa hari belakangan. Arg. Desmond menyugar kesal rambutnya, dia berdiri lalu menendang meja hingga terjungkir balik. Ini tidak bisa dibiarkan, sungutnya lagi. Jelas Desmond tidak terima dengan keputusan sepihak yang diambil Darren ini. Memecat seorang karyawan itu harus ada alasan yang jelas. Tidak boleh melibatkan masalah pribadi yang akan merugikan satu pihak. Karena dalam urusan pekerjaannya, Desmond merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun selama ini. Aku harus ke mansion sekarang, dia tidak berhak melakukan ini padaku, lirihnya dengan wajah yang berubah serius. Tanpa mau membuang waktu lagi, laki-laki itu akhirnya menyambar cepat kunci mobilnya yang tergeletak di atas nakas, dia berjalan tergesa keluar kamar. Masuk ke dalam mobil di garasi rumahnya, Desmond mulai mengambil keberanian untuk pertama kali dalam hidupnya. Entah kenapa hatinya tidak rela jika dia harus dijauhkan dengan cara picik seperti ini. Bukan hanya tentang Amora saja, tapi kuda-kuda itu juga menjadi alasan lain Desmond tidak bisa menerima begitu saja pemecatannya ini. Seperti yang bisa diprediksi, Desmond tiba di mansion Darren jam 8:30 pagi. Sedikit lebih cepat dari dugaannya, jalanan lengang menyebabkan Desmond lebih leluasa menginjak pedal gasnya lebih dalam saat di jalan tadi. Saat berusaha melewati penjagaan di depan gerbang, Desmond malah diusir sepihak oleh Liam. Laki-laki itu masih menggunakan nada sopan ketika menyuruhnya pergi dari tempat itu. Tolong, Dok, jangan membuat kegaduhan yang akan menyulitkan Anda sendiri. Pergilah dari sini sebelum Tuan Darren tahu Anda kemari, Liam berkata dengan nada tenang tanpa emosi sedikit pun. Desmond melipat bibir, rahangnya mengeras, dan wajahnya mulai terlihat frustrasi saat netranya menatap ke arah lantai 2 mansion. Balkon kamar Amora terlihat sepi. Apa mungkin wanita itu masih tidur? Aku hanya ingin bertemu dan membicarakan sesuatu yang penting dengan Tuan Darren. Tolong izinkan aku masuk kali ini saja, ucap Desmond yang kembali menurunkan arah tatapannya pada Liam. Liam menggeleng, tangannya menjulur tanda mempersilakan Desmond pergi. Jangan memaksaku untuk menggunakan cara keras, Liam. Desmond nekat merangsek maju, tapi Liam langsung sigap menahannya bersama beberapa bawahannya yang lain. Dok, aku hanya tidak ingin kau kena masalah lebih besar. Tuan Darren melarang kami membiarkanmu masuk lagi ke mansion ini. Liam mencoba memberi pengertian pada laki-laki yang sudah cukup lama ia kenal itu. Persetan, aku harus masuk.
Pria itu tidak bisa memecatku dengan alasan pribadi. Itu tidak profesional namanya. Desmond berteriak marah di depan wajah Liam. Siapa yang kau sebut tidak profesional? Suara bariton itu tiba-tiba memecah ketegangan yang sedang terjadi di depan gerbang. Semua orang menoleh, termasuk Desmond. Sudut mata Desmond berkedip tipis, dan senyum sengit tercetak di bibirnya ketika ia melihat laki-laki yang sejak tadi ingin ditemuinya akhirnya berjalan mendekat ke arahnya. Darren yang pagi ini terlihat rapi seperti biasanya, mengunci tatapannya pada wajah laki-laki yang belakangan sudah membuat kerusuhan hubungan di antara dia dan puterinya. "Mau apa kamu kemari? Bukankah isi pesanku sudah sangat jelas?" "Cih, aku tidak terima. Kau tidak berhak memecatku tanpa alasan yang jelas. Aku merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun dalam pekerjaanku." Darren malah tertawa terbahak mendengar protes laki-laki yang kini berdiri berhadapan dengan dirinya. "Tidak melakukan kesalahan apapun, kau bilang?" Darren membawa langkah, lebih dekat ke arah Desmond yang sedang menghunus tatapan begitu tajam pada sosoknya. "Kau sudah menelantarkan pekerjaanmu beberapa hari belakangan. Kau tidak datang ke peternakan dan mengurus kuda-kuda dengan baik karena kau terlalu sibuk dengan masalah pribadimu sendiri," Darren berkata dengan nada tenang. Ia tak terpengaruh sedikit pun dengan wajah kesal Desmond. "Aku sakit kemarin juga karena ulahmu yang mengeroyokku di rumah. Aku sudah menelepon asistenku selama aku tidak bisa masuk kerja. Jangan mengada-ada. Hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memecat seseorang." Desmond mengepalkan tangannya, urat di lehernya mulai tercetak jelas. Sialan, Darren benar-benar pintar mencari celah kekurangannya. Darren lagi-lagi tertawa keras. "Apa hakmu mengatur keputusanku? Apapun yang aku putuskan, tidak akan aku tarik lagi. Jika kau pikir ini akan menghentikanku untuk memperjuangkan Amora, kau salah besar, Tuan. Justru aku akan semakin nekat datang ke sini setiap hari. Amor, keluar, Amor!" teriak Desmond dengan penuh semangat membara. Darren meradang, lalu tangannya akhirnya tak tahan untuk mencengkeram kerah baju laki-laki itu. "Begini saja, ayo lakukan lagi," tantang Desmond. Dia memukul dadanya sendiri tanpa raut takut sedikit pun. "Pukul di sini. Kau benar-benar menyusahkan. Seret dia dari sini. Aku tidak mau melihatnya di sekitar mansionku," Darren berkata kepada seluruh anak buahnya. Liam dan para pengawalnya mulai bergerak kembali mengepung Desmond, namun sebuah teriakan tiba-tiba menghentikan aksi para anak buah Darren yang sudah bersiap membawa Desmond pergi dari sana. "Jangan ada yang berani menyentuhnya." Amora muncul dari arah dalam. Tak lama, Bella mengikuti di belakangnya. "Amor," Desmond tersenyum lega saat melihat Amora baik-baik saja. Sejak kemarin, dia terus kepikiran wanita itu, bagaimana keadaannya setelah kejadian di rumahnya waktu itu. Desmond cemas Amora akan mencoba melakukan hal nekat lagi seperti waktu itu. "Dok," Amora sudah hendak lari ke arah Desmond, tapi Darren langsung menghadang langkahnya di tengah jalan. "Jangan memaksa ayah melakukan hal yang sama seperti waktu itu. Ayah masih menyuruh Liam mengusirnya dengan cara baik-baik. Kenapa ayah mengusirnya? Dia datang pasti untuk bekerja, kan?" "Tidak, dia sudah ayah pecat." Amora dan Bella langsung menganga. "Apa? Dia sudah tidak punya urusan di sini, jadi jangan mengharapkan kedatangannya lagi mulai sekarang. Kenapa ayah memecatnya? Apa salah Desmond?" Amora berteriak dengan wajah yang mulai emosi. "Dia tidak becus mengurus kuda-kuda ayah sudah tidak bisa mempekerjakannya." "Ayah bohong, kuda-kuda ayah justru sangat terawat di tangan Dr. Desmond. Ini pasti hanya alasan ayah saja. Ayah sudah memutuskan. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Di tengah perdebatan sengit itu, Sasha tiba-tiba muncul dengan wajah panik dan langkah yang tergesa. "Tuan Darren, gawat.
Darren akhirnya mengalihkan tatapannya pada kepala pelayan di rumahnya itu. Ada apa, Sa? Melissa, kuda Melissa sakit, Tuan. Dia tidak mau makan dan ia juga terlihat terus berbaring di istalnya sejak pagi. Seketika wajah Darren ikut panik. Bagaimana bisa? Kemana Victor? Darren menanyakan keberadaan dokter baru yang sudah menggantikan pekerjaan Desmond sejak kemarin. Sasha hanya menggeleng tanda ia tidak tahu. Cih. Aku akan melihat keadaannya, Tuan. Biarkan aku yang mengobatinya, interupsi Desmond menghentikan langkah Darren yang sudah bersiap pergi dari tempat itu. Biarkan Desmond memeriksa kuda itu. Sekali ini saja kamu jangan egois. Jangan sampai sesuatu terjadi pada Melissa. Bella akhirnya ikut bersuara setelah beberapa waktu hanya menyimpan bisu. Darren mengusap wajah, tampak berpikir keras di tengah kek siap menyerah di tengah kecemasannya pada kesehatan salah satu kuda kesayangannya itu. Baiklah, sekali ini saja. Aku mengizinkanmu untuk memeriksa kondisi kuda Melissa. Setelah melewati ketegangan yang cukup menguras kesabaran, Desmond akhirnya selesai melakukan tugasnya di dalam istal Melissa. Setelah mendapat perawatan dari laki-laki itu, Melissa akhirnya mau makan, dan kondisinya juga mulai terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dia terkena demam, tapi tidak usah khawatir, aku sudah memberinya obat pereda demam dan beberapa vitamin untuk menguatkan kondisinya, Desmond menjelaskan pada Darren yang sejak tadi masih berdiri gelisah di depan pintu istal. Darren akhirnya mendekat dan membawa langkahnya ke arah Melissa. Kuda putih itu menundukkan kepalanya saat satu usapan tangan laki-laki itu mendarat di bulu-bulu halusnya. Jadi bagaimana? Ayah tidak jadi memberhentikan Dr. Desmond. Melissa sakit pasti karena rindu dengan kehadiran dokter. Buktinya dia langsung segar saat melihat kedatangan dokter, kompor di bibir Amora mulai menyala. Wanita itu akan mengatakan apapun agar pria yang dicintainya itu tetap bisa bertahan di peternakan ini. Desmond melirik ke arah Amora, dan wanita itu malah membalas tatapannya dengan kedipan mata nakal. Laki-laki itu tersenyum smirk. Andai saja dia hanya berdua, mulut cerewet wanita itu pasti sudah habis dibungkamnya sejak tadi. Amor benar. Biarkan Dr. Desmond tetap bekerja di sini. Bella ikut menimpali, hingga membuat Darren akhirnya terpojok sendirian. Darren masih mengunci lurus tatapannya pada Melissa. Ketika Desmond mendekat dan ikut menyentuh kepala kuda itu, Melissa langsung mengeluarkan suara khasnya, ekornya di belakang sana ikut bergerak lincah seolah ia juga menyetujui ucapan Amora dan Bella barusan. Cih, bahkan kau saja bersekutu dengan mereka, Mel. Darren menatap tak percaya ke arah kuda kesayangan mendiang istrinya itu. Pria itu memutar tubuhnya dan akhirnya menatap Desmond langsung dengan netra hazelnya. Kau beruntung, aku tidak jadi memecatmu, tapi ingat satu hal. Bukan berarti aku sudah lunak. Kau dan Amora tetap tidak mendapat restu apapun dariku. Darren pergi setelah mengatakan keputusannya. Bella mengusap bahu Amora yang kelihatan kecewa mendengar ucapan ayahnya. Jangan menyerah, sedikit lagi. Aku yakin dia akan luluh, Mor. Amora membalas usapan tangan Bella di bahunya. Bella kemudian pergi meninggalkan peternakan, sengaja memberikan ruang untuk mereka. Kau baik-baik saja. Desmond membuka sarung tangannya, menghampiri Amora yang masih mematung di tempatnya. Amora menggeleng. Aku tidak baik-baik saja. Mana yang sakit? Kini jarak keduanya hanya tinggal sejengkal. Amora menunjuk dadanya. Ini, di sini kayak ada lubang sejak perpisahan kita kemarin. Desmond terkekeh mendengar ucapan Amora yang selalu absurd. Maaf, karena aku terlambat menyadari semuanya, ujarnya sambil mendesah pelan. Amora menggeleng. Tidak ada yang lambat, Dok. Desmond tak kuasa melihat mata Amora yang mulai berkaca-kaca. Dia akhirnya menarik cepat wanita itu ke dalam pelukan hangatnya.
Dalam keadaan yang sangat sadar, laki-laki itu akhirnya melepaskan segala kemelut perasaan yang selama ini ditahannya sendirian. Kau menang, Amor. Aku mencintaimu, aku menginginkanmu untuk tetap ada di dalam hidupku, Princess.